Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dirahmati oleh Tuhan. Pujian syukur patut kita naikkan kepada Sang Empunya kehidupan ini, karena atas perkenanan dan kemurahan-Nya lah kita boleh menikmati akan pagi hari ini dengan sukacita dan pengharapan yang senantiasa kita tujukan hanya kepada Kristus yang adalah kekasih jiwa kita. Kita akan mengangkat segala tanggung jawab pekerjaan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun tentunya sebagai orang-orang yang berpengharapan, mari kita dasarkan semuanya itu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita teduhkan hati kita mencari hikmat dan hadirat Allah melalui persekutuan ibadah di pagi hari ini. Mari bersama kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan ya Allah kami, dengan segala keperkasaan dan kuasa-Mu, dalam kesetiaan tuntunan pemeliharaan Allah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Dan karena itu, hidup kami akan persembahkan kepadamu dalam kami menjalani hari ini. Bapa di dalam sorga, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu mendengarkan suara-Mu yang menjadi rambu dan pelita bagi kami dalam kami menapaki hari-hari hidup kami saat ini. Bapa, inilah kami Tuhan yang datang dengan penuh kerinduan untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini, Jumat 4 Februari tahun 2022, terambil dari kitab Bilangan pasal 20 ayat 22 sampai 29. Bilangan pasal 20 ayat 22 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun, dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Selalu ada konsekuensi. Selalu ada konsekuensi. Itulah tema perenungan kita dalam persekutuan di pagi ini. Saudara-saudara, setiap tindakan yang kita ambil pasti disertai konsekuensi. Banyak orang sering lupa dan tidak menghiraukan dampak dari tindakan yang dibuat sampai akhirnya diperhadapkan pada kenyataan pahit. Mari kita belajar tentang konsekuensi tindakan dari kisah hidup Harun. Setelah permintaan bangsa Israel untuk melewati negeri Edom ditolak, mereka mengambil jalur lain. Mereka berangkat dari Kades dan tiba di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Di tempat inilah Tuhan menyatakan bahwa tugas Harun di dunia sudah selesai.
dan ia akan dikumpulkan bersama leluhurnya. Di dalam ayat ke-24 dan 26 pembacaan kita. Dan jabatan imam akan digantikan oleh anaknya Eleazar. Sebelum Harun meninggal, ada pesan penting yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun. Mungkin pesan ini bukan sesuatu yang ingin didengar Harun. Pesan ini mengatakan bahwa Musa dan Harun tidak akan masuk ke tanah perjanjian sebagai akibat ketidaktaatan mereka dalam peristiwa mata air Meribah. Musa dan Harun telah melanggar perintah Tuhan dan mereka harus menanggung konsekuensinya. Ketidaktaatan kepada Tuhan merupakan persoalan serius. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh setiap anaknya. Jemaat Tuhan, dalam hidup ini kita bebas memilih, tetapi pilihan kita haruslah pilihan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Namun kadang kita tidak menghiraukannya dan malah memilih jalan sendiri. Jalan yang kita pandang baik, padahal kita tidak menyadari bahwa pencobaan dan maut menanti di depan mata. Karena itu, mari kita mewaspadai konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan. Jangan sampai ketaatan kita kepada Tuhan berkurang karena kecerobohan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami belajar tentang setiap tindakan kami yang kadang membuahkan konsekuensi. Tuhan, kami mengakui bahwa kami melakukan kecerobohan melalui sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ketaatan kami berkurang dan kami jauh dari kasih-Mu dan tidak melakukan akan perintah Tuhan, dan kami gagal dalam menyatakan identitas kami selaku umat yang telah ditebus oleh Kristus. Karena itu ampuni kami Tuhan, dan kami mau untuk senantiasa hidup taat di hadapan hadirat Tuhan melalui kedekatan dan keintiman kami, hidup bergaul dengan Kristus, kesetiaan kami menyelami dan membaca akan firman Tuhan, sehingga iman kami semakin kuat, kokoh, berakar di dalam Kristus. Bapa di dalam sorga, kami percaya Tuhan Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Engkau mengetahui persis akan keadaan kami, karena Engkau yang menciptakan kami. Dan karena itu Tuhan, bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudara kami, yang menikmati sukacita pertambahan usia, baik itu pertambahan usia kelahiran, ulang tahun pernikahan, kesembuhan, lulus ujian, naik pangkat atau berkat-berkat Tuhan yang lain. Tuhan sempurnakan sukacita kami semua. Biarlah dalam menjalani hidup ini, kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit, baik itu yang dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah sakit. Secara khusus kami mendoakan anak kami Septian, anak dari Bapak Penatua Yakob Sirupang, yang dirawat di rumah sakit Ibnu Sina. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan berlaku atas semua kekasih-kekasih kami yang bergumul karena sakit. Dan kami percaya, kami mengimani, waktu Tuhan adalah waktu yang indah untuk Tuhan nyatakan kekuatan dan kesembuhan. Bersama dengan orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, Tuhan topang, Tuhan perteguh iman, percaya dan harap mereka. Dan mampukan kami sebagai anak-anak dan anggota keluarga terus menyatakan akan perhatian
dan juga pendampingan kepada orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Bersama-sama juga kami mendoakan bagi segenap rumpun keluarga besar dari Bapak Penatua Yunus Tulak bersama dengan Ibu Penatua Debbie Sandatulak, di mana Engkau memanggil akan salah seorang saudara terkasih dari tengah-tengah rumpun keluarga besar, yaitu almarhum Bapak YT Pasau. Tuhan menghiburkan segenap keluarga, menopang dan juga senantiasa memperteguh iman dan percaya mereka bahwa walaupun duka cita ini kami alami, tetapi kemenangan di dalam Kristus melalui kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, itulah yang menjadi kekuatan dan juga pengharapan kami yang pasti. Bapa di dalam sorga, berkati kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan, tanggung jawab, usaha dan pelayanan kami. Kami percaya senantiasa kehidupan kami dituntun oleh Tuhan. Bapa, hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, Tuhan juga senantiasa memberikan hikmat dan juga kekuatan dan sukacita dalam mengangkat segala tanggung jawab pelayanan ini. Bangsa dan negara kami, Tuhan senantiasa juga tuntun. Biarlah kami hidup damai dan senantiasa kami juga menyatakan kemuliaan Allah. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang setia menuntun kami berdoa dan mempertaruhkan hidup kami saat ini kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa menuntun dan memeliharakan kita hari ini. Terpujilah Kristus. Salam sehat.